kipas sendiri. Kenapa nggak ada bidadara? Jadi kipasan sendiri ya. Kalau bapak-bapak nanti dikisap kipas sama bidadari. Karena nggak ada. Mohon maaf ibu-ibu ya. Karena tidak ada bidadara. Nah seperti itu. Nah di akhirat ada percepatan. Apalagi di dunia. Maka benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Kalau seseorang berani meremehkan sholat, maka dia terhadap urusan yang lain akan meremehkan. Ibu-ibu kalau mau cari menantu, lihat sholatnya. Kalau sholatnya dia berani menyepelekan, anak ibu lebih disepelekan nanti. Lihat sholat dia. Sepele tahu, diremehkan, diabaikan. Begitu juga ketika kita mau mencari pekerja misalkan. Kita bos, punya bisnis, mau cari pekerja, lihat sholatnya. Kalau dia menjaga sholat, maka insya Allah dia akan menjaga amanat yang akan kita serahkan sama dia. Ya, gitu juga ibu, lihat suaminya. Kalau suaminya paginya bangunnya susah, maka wajar kalau ibu hak-haknya tidak dipenuhi semuanya. Maka suruh dia, ya, bagaimana strateginya agar suami ibu, ya, kemudian memberikan hak-hak ibu secara penuh, secara dia betul-betul amanah dengan hak kita, maka upayakan agar suami ibu melaksanakan sholat dengan baik. Ya, ini kendaraan pertama. Kemudian kendaraan yang kedua, saum, perbanyak saum. Saum ini merupakan perisai, merupakan senjata penyiksa bagi bangsa jin. Karena beberapa testimoni, beberapa pengalaman kita ketika pasiennya dirutinkan melakukan puasa, ternyata jin dan sihirnya dengan cepat akan hancur. Ya, perbanyak puasa. Kemudian berikutnya, perbanyak sedekah. Sedekah ini Masya Allah luar biasa, banyak keutamaannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan, menceritakan bahwa setiap kita nanti ketika dicabut nyawanya, maka roh-roh yang dicabut ini akan meminta satu permintaan kepada Allah. Apa permintaannya? Ya Allah, tolonglah saya dihidupkan kembali sebentar aja. 1 menit aja. Untuk apa kamu saya hidupkan? Agar saya sempat untuk bersedekah walaupun hanya setengah biji kurma. Masya Allah. Inilah permintaan roh yang pertama kali dihisap. Dia dicabut nyawanya, dia akan minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, bangkitkan saya sebentar aja supaya saya bisa bersedekah. Kenapa? Karena roh itu menyaksikan betapa dahsyatnya, betapa besarnya, agungnya keutamaan yang Allah sediakan, hadiah yang Allah sediakan untuk orang yang bersedekah. Makanya Bapak Ibu jangan sia-siakan sedekah ini, lakukan. Ya, bahkan sedekah ini boleh menghambat mati, menunda kematian. Ya, dalam sebuah riwayat dikisahkan, di zaman Nabi Ibrahim, malaikat maut berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim. Ya, malaikat maut datang dan berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim. Bapak-bapak pernah dikunjungi malaikat maut? Hah? Ibu-ibu yang di belakang, ada yang pernah dikunjungi malaikat maut? Tunjuk tangan silakan. Ya, jadi kalau Nabi dan Rasul terdahulu itu biasa dikunjungi sama malaikat maut. Bahkan Nabi Musa itu dalam riwayatnya itu dikisahkan dia didatangi malaikat maut dan malaikat maut itu izin. Ya, hari ini umurmu sudah habis. Saya datang untuk mencabut nyawamu. Ditampar sama malaikat, sama Nabi Musa sampai mata malaikat maut itu copot. Dalam riwayatnya seperti itu. Ditampar sama Nabi Musa. Kenapa kamu nggak bilang-bilang dari awal? Kok tiba-tiba aja datang mau nyabut nyawa, enak aja kamu, tepak. Itu kalau Nabi, kalau ibu-ibu jangan coba-coba. Langsung kamu ngelawan, dicabut langsung sama malaikat maut. Ya. Jadi malaikat maut datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian saat itu bertepatan pada malam hari itu ada seorang pemuda yang baru saja keluar dari rumahnya. Maka kemudian malaikat maut bertanya, wahai Nabi Ibrahim, siapa tadi yang keluar? Kata Nabi Ibrahim, dia sahabat saya.
Dia murid saya. Dia datang ke sini untuk mengundang saya karena besok mau nikah dengan seorang gadis pilihannya. Mau walimahan kendurian kaum muslimin. Ya, apa kata malaikat maut? Sayang sekali. Aku diutus sama Allah datang ke sini, mampir ke rumahmu karena malam hari ini mau cabut nyawa dia. Berarti besok nggak jadi nikah karena malam hari ini dicabut nyawanya. Habis itu malaikat maut pergi. Ya, maka kemudian ada kebimbangan di hati Nabi Ibrahim. Saya beritahu atau tidak ya? Gimana kalau misalkan saya beritahu kepada pemuda itu supaya nikahnya dipercepat malam ini, supaya matinya tidak dalam keadaan bujang. Hati-hati yang masih bujang ini, jangan mati dulu sebelum menikah. Karena kata Rasulullah, seburuk-buruk kematian adalah mati dalam keadaan bujang. Dalam hadisnya. Ya, maka kemudian Nabi Ibrahim ada kebimbangan dalam hatinya, saya beritahu atau tidak. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim pun mengambil keputusan untuk tidak memberitahu. Biarlah ini menjadi satu rahasia takdir yang tidak ada orang tahu. Menjadi satu rahasia yang tidak ada satu manusia yang mengetahui. Akhirnya kemudian kalau memang sudah takdirnya dia mati malam ini, biarlah. Seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim tidur. Besok paginya dia bangun, dia sudah tahu ya bahwa si pemuda itu tadi malam sudah dicabut nyawanya. Ya sudah, saya datang ke walimahannya barangkali untuk memberikan nasihat agar mereka sabar, kan gitu. Sudah siap-siap dia datangi walimahan dengan niat untuk memberikan nasihat kepada keluarga, membelai si wanita karena laki-lakinya sudah meninggal, kan gitu. Ternyata betapa terkejutnya Nabi Ibrahim ketika datang, ternyata si pemuda itu masih hidup dan proses pernikahan berlangsung sesuai dengan rencana. Jadi nikah Bapak Ibu. Ya, maka ada pertanyaan besar di hati Nabi Ibrahim. Jangan-jangan malaikat maut bohong ini sama saya. Dia bilang tadi malam pemuda itu mau dicabut nyawa tapi ternyata masih hidup. Ya, maka kemudian setiap hari Nabi Ibrahim nunggu. Ya 1 hari, 2 hari masih hidup juga pemuda itu. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Setiap hari Nabi Ibrahim nunggu, kok nggak mati-mati. Ya kan? Sampai 70 tahun. Pertanyaan itu semakin besar. Akhirnya ketemu lagi sama malaikat maut. Ketika bertemu dengan malaikat maut, langsung ditanya sama Nabi Ibrahim, "Wahai malaikat maut, apakah kamu berbohong kepadaku? Kamu bilang pada malam pertemuan terakhir kita, pemuda itu mau dicabut nyawanya. Tapi setiap hari saya tunggu nggak mati-mati dia. Udah berlalu 70 tahun," kata Nabi Ibrahim. Ya, kemudian malaikat maut pun tersenyum, "Wahai Ibrahim, tidak mungkin saya berbohong. Saat itu ketika saya berkunjung ke rumahmu, memang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan saya untuk mencabut nyawa pemuda itu. Tapi tahukah engkau wahai Ibrahim, apa yang dilakukan oleh pemuda itu ketika dia keluar dari rumahmu? Saya nggak tahu. Ketika dia keluar dari rumahmu, dia hitung seluruh hartanya. Dia hitung seluruh hartanya. Kemudian setengah dari hartanya dia sedekahkan untuk Allah. Gara-gara sedekahnya itulah umurnya dipanjangkan sampai hari ini." Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nyawa pun bisa dibeli dengan sedekah. Apalagi sehat. Apalagi zuriat. Apalagi bisnis. Apalagi jodoh. Jodoh bisa dibeli Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang yang belum dapat jodoh, konsultasi ke saya nasihatnya apa? Ya, jodoh itu jangan dicari. Apalagi nyarinya di FB. Jodoh itu dibeli. Bagaimana cara belinya? Dengan memperbanyak sedekah. Beli sama Allah. Tidak perlu promosi, Allah akan hadirkan dengan cara yang misterius. Tiba-tiba ada yang ketok pintu, "Assalamualaikum, mau ngapain? Mau melamar anak ibu." Ya, ada testimoninya. Di Jakarta, saya ada seorang sahabat, seorang ustadz. Ketika dia ceramah, dia sampaikan masalah ini membeli jodoh. Ada seorang pemuda yang yakin. Kemudian maju ke depan, "Ustadz, benar Ustadz, jodoh itu bisa dibeli." Kata ustadznya, "Boleh. Ya, kamu punya uang berapa? Sini dompetmu. Ya,
Kemudian pemuda itu serahkan dompetnya kepada ustadz. Diambil sama ustadz seluruhnya. Uang isi dompet itu. Kemudian dompet kosongnya dikembalikan ini. Ya. Ketika si pemuda itu balik, dipanggil lagi sama ustadznya. Tunggu, sini. Ditanya sama ustadz tuh. Ini kisah nyata, teman saya. Ya. Dia bilang, kamu mau dapat jodoh yang cantik atau yang jelek? Ya, maka pemuda itu bilang, yang cantik dan soleha Ustaz. Kalau cantik dan soleha, uang ini kurang. Tapi kalau mau yang pas-pasan, ya ala kadarnya cukup. Jadi terserah kamu mau pilih yang mana. Ya, akhirnya pemuda itu bilang, saya pilih yang soleh dan pilih yang cantik dan soleha Ustaz. Saya akan tambah. Ya, maka kata Ustaz itu kalau kamu pengen yang cantik dan soleha ini harus ditambah. Tapi terserah kamu, kalau mau yang pas-pasan cukup. Ya, kata pemuda itu, oke Ustaz, dompet saya sudah habis Ustaz. Nanti petang saya akan datang lagi ke sini untuk menambah supaya saya mendapatkan jodoh yang cantik dan soleha. Tapi benar ya Ustaz, Ustaz janji ya Ustaz, kalau jodoh itu boleh dibeli. Bukan saya yang berjanji tapi Allah. Kata dia, kalau saya yang berjanji kamu gak usah percaya. Tapi Allah yang berjanji bahwa sedekah itu akan menyelesaikan semua masalah. Masya Allah, Bapak Ibu, petangnya pemuda itu datang lagi ke tempat yang sama, kemudian mengetok pintu. Untuk apa? Untuk menambah sedekahnya, membeli jodoh. Seorang wanita yang cantik dan soleha sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ketika dia ketok pintu, ternyata ustadz itu masih ada tamu, klien. Siapa tamunya? Tamunya ternyata seorang wanita, cantik, soleha, kaya, dan sedang cari jodoh. Kemudian pemudanya suruh masuk, sedekahnya ditambah. Tanya, mau gak sama dia? Mau Ustaz. Tanya yang perempuan, mau gak sama dia? Mau. Dita'arufkan, akhirnya 1 bulan setelah itu mereka menikah Bapak Ibu. Dan sekarang menjadi keluarga yang harmonis. Ya, rumah tangganya Masya Allah. Inilah keajaiban sedekah. Jadi sedekah itu boleh membeli nyawa saja bisa dibeli, apalagi hanya penyakit. Makanya kata Rasulullah SAW, dawu mardakum bisedekah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Beli Bapak Ibu penyakit kita dengan sedekah. Saya beberapa kali menantang, ya, orang-orang yang sakit untuk membeli penyakitnya dengan sedekah. Ya, di Medan ada seorang ibu yang terkena kanker rahim, mau dioperasi. Saya bilang, ibu nggak usah dioperasi. Dioperasi belum tentu sembuh. Biasanya kalau dioperasi nanti kumat lagi, operasi lagi, kumat lagi, operasi lagi, kumat lagi, rahimnya dicabut. Ya kan? Seperti itu. Saya punya tetangga gitu, sudah operasi sampai 3 kali nggak sembuh. Yang keempat, rahimnya diangkat di Pineng. Ternyata ketika diangkat nggak sembuh juga, masih tetap pendarahan setiap hari. Ya, maka saya bilang sama dia, terus gimana Ustaz? Ibu hitung biaya operasinya berapa, ibu sedekah. Yakin bahwa sedekah itu akan jadi obat karena Rasulullah SAW menjamin, obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Kemudian dia pulang ke rumah, dia hitung biaya operasi, dia sedekah Bapak. Ya, 2 bulan lagi dia harus dioperasi. 3 bulan setelah itu dia datang ke rumah saya. Ya, apa yang dia bilang, Ustadz? Alhamdulillah, saya tidak jadi dioperasi. Ya, sebelum saya dioperasi, saya dicek di USG sama dokter, ternyata kanker saya hilang. Masya Allah. Dan ini tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya selalu menyarankan, dan setiap yang mau mengikuti saran, Masya Allah, ternyata benar keajaiban Allah dengan sedekah itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis rahasia yang dibongkar oleh Rasulullah SAW. Ini rahasia langit. Rahasia langit yang dibongkar oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Tidaklah setiap hari melainkan Allah akan menurunkan 2 malaikat ke muka bumi ini. 2 malaikat ini masing-masing akan berdoa. Malaikat yang pertama akan berdoa untuk orang yang bersedekah. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berkahilah hartanya. Berikanlah kepada dia kesehatan. Berikanlah dia kemudahan.
orang ini belum ada jodoh Ustaz. Ya Allah, permudahlah dia dapat jodoh. Ya, kalau kita sakit, ya Allah sembuhkanlah penyakitnya. Dikasih doa-doa yang baik, khusus untuk orang yang bersedekah. Nah, malaikat yang kedua juga berdoa, tapi kepada orang yang tidak bersedekah. Apa? Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, hancurkanlah hartanya, miskinkanlah dia, jangan sembuhkan penyakitnya. Dikasih doa-doa yang jelek dari malaikat yang kedua untuk orang yang tidak bersedekah. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang tadi pagi belum bersedekah, dapat doa dari yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama kalau tidak bersedekah, yang kedua ya. Yaitu supaya hartanya dihancurkan, ya, jangan disembuhkan. Makanya tadi saya bacakan Al-Qur'an, ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah, angkatlah ya Allah, putuskan ikatan-ikatan sihir. Kata malaikat, ya Allah, ini si pulan belum sedekah, jangan kabulkan doa Ustaz Eri. Kira-kira mana yang dikabulkan, doa saya atau doa malaikat? Doa malaikat, karena doa malaikat tidak ada hijab. Makanya tips Bapak Ibu kalau mau cepat sembuh, sebelum diruqyah sedekah dulu. Putuskan dulu doa malaikat yang kedua, kemudian dapatkan doa dari malaikat yang pertama. Sehingga ketika saya bacakan Al-Quran, saya bacakan doa, malaikat mengaminkan, amin ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, orang ini tadi baru saja bersedekah ya Allah. Masya Allah, ini rahasia langit yang Rasulullah SAW bongkar Bapak Ibu dengan sedekah. Nah, terakhir, sedekah yang bagaimana? Yang akan mendatangkan setiap hajat yang kita inginkan. Kalau kita pengen sembuh, Allah sembuhkan. Kalau kita pengen zuriat, dapat zuriat. Kalau kita pengen bisnisnya sukses, Allah berikan. Ya, ada beberapa tipsnya. Pertama, niat dan yakin. Jadi diniatkan sedekah itu. Ketika kita mengeluarkan harta, kita niatkan, ya Allah, sedekah saya ini saya niatkan untuk kesembuhan saya. Ya Allah ya Rabb, saya sedekahkan ini agar sedekah ini untuk supaya saya dipermudah mendapatkan zuriat. Misalkan, apa hajat kita? Misalkan ingin dapat jodoh, ya Allah, sedekah saya ini supaya dipermudah jodoh saya. Ini pertama. Kemudian lakukan dengan yakin. Kemudian yang kedua, dari harta yang terbaik. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan jumlah yang banyak. Malaikat ketawa, ini minta sembuh, infaknya cuma RM1. Ayo tertawa sama-sama, kata malaikat. Jadi dengan jumlah yang banyak, buktikan sama Allah bahwa kita menghargai penyakit itu. Kalau kita datang ke dokter dioperasi, ribu-ribu kita boleh keluar. Tapi kalau kita mintanya sama Allah, RM1, RM2, RM5, dah hebat kali rasa kita. Sudah RM5, insya Allah sehat. Ya. Tapi kalau kita berobat ke hospital, beribu-ribu ringgit kita mau untuk mengeluarkan uang, padahal itu belum tentu sembuh. Tapi kalau kita sedekahnya sama Allah, pasti sembuh. Pasti Pak, karena ini janji, pasti akan sembuh. Nah, masalahnya kita nggak yakin. Jadi jumlahnya banyak. Kemudian berikutnya yang keempat, ikhlas. Ternyata ikhlas itu ditempatkan para ulama nomor keempat. Jumlah banyak ini duluan. Jadi kalau sedekah itu banyak dulu baru cerita ikhlas. Kita selama ini selalu dibisingi sama Ustadz, yang penting ikhlas ibu-ibu, walaupun hanya RM1. Bapak-bapak, yang penting ikhlas, walaupun hanya RM1. Akhirnya sampai mati kalau kita mau sedekah RM1. Yang penting ikhlas. Itu yang terekam di bawah otak sadar kita, otak bawah sadar kita. Jadi kalau Jumatan lewat kota infak RM1. Ada acara tabligh pengajian, ada kota infak RM1. Kenapa? Karena ustadznya bilang RM1, yang penting ikhlas. Hari ini dirubah, saya rubah ini mindset yang ada di kepala kita. Yang penting banyak dulu, ikhlas belakangan. Rasulullah SAW ketika Idul Adha, ya, maka kemudian dia mengatakan, datang kepada para wanita, hei wanita, saya melihat di neraka jahanam itu kebanyakan kalian ini. Fasodakta, maka perbanyak sedekah.
Kemudian Rasulullah ambil sorbannya, dia gelar. Maka semua wanita pada saat itu yang pakai gelang-gelangnya dibuka, yang pakai cincin-cincinnya dibuka, kerabu, kalung, semua dibuka, diserahkan sama Allah. Nggak diserahkan sama Rasulullah. Nggak ditanya sama Rasulullah, ikhlas nggak bu? Kalau nggak ikhlas jangan. Tidak. Tapi semua diserahkan. Karena ikhlas nomor 2. Nomor 4 ternyata. Yang nomor 3-nya banyak dulu. Ya. Saya kasih contoh. Biar mudah ini. Mana yang lebih penting, banyak atau ikhlas? Ya. Ya, sama pentingnya sebenarnya. Cuman ilustrasi ini akan menggambarkan bahwa banyak itu ternyata lebih penting. Ibu-ibu, saya suruh sedekah hari ini misalkan. Kemudian ibu-ibu mengeluarkan 10 ringgit. Ikhlas tapi. Ikhlas nih betul-betul 10 ringgit. Bapak-bapak 1000 ringgit tapi tidak ikhlas. Ria, ada sifat. Ya, pertanyaannya sekarang. Dengan zuriat tersebut.
Begitu juga kalau kita sedang ingin memajukan bisnis kita. Ya, bisnis ini berhubungan dengan orang-orang miskin. Cari sahabat-sahabat kita yang mau menikah, tanya sama dia, kamu perlu apa? Ada kekurangan dana nggak? Oh ada, ya. Ini kekurangan dana untuk cetak surat undangan. Oh, ini sedikit dana dari saya, nah, kamu pergunakan. Nah, ini nanti akan bekerja kepada kita untuk mempermudah dan mempercepat kita mendapat jodoh. Harus sesuai. Perhatikan ini. Nah, kaum muslimin, sedekah yang bagaimana yang terbaik? Pertama kata Rasulullah, sedekah ketika kita dalam keadaan kikir pelit, dedekut. Saat di dompet kita tidak ada apa-apa, hanya ada 10 ringgit atau 20 ringgit, kita keluarkan 10 ringgit. Maka itu adalah saat paling tepat, paling baik untuk sedekah. Kemudian yang kedua, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang kita letakkan untuk difungsikan sebagai sedekah zariah. Sedekah zariah itu apa? Sedekah untuk membangun fasilitas-fasilitas umum. Contohnya buat masjid, buat pesantren, buat jalan. Ya, letakkan di situ Bapak Ibu. Kenapa? Kalau sedekahnya sedekah zariah yang dibangun di masjid, setiap ada orang sholat di masjid, maka pahalanya mengalir kepada kita walaupun kita tidur. Nah ini cara bagaimana supaya kita tidur pun dapat pahala. Nah, banyak sedekah jariah. Ada masjid sedang ada pembangunan, kita infak sedekah di sana agar menjadi bangunan. Seperti itu. Nah, lakukan sedekah ini. Makanya nanti Bapak Ibu sebelum akhir sesi ruqyah masal, maka kita semua bersedekah. Dari sekarang sudah mulai diikrarkan, saya bersedekahnya berapa. Ya. Kemudian jangan lupa niatnya, keyakinan dari harta terbaik kita dengan jumlah yang banyak dan ikhlas. Kemudian tepat sasaran. Ya. Niatnya jangan lupa kalau mau sehat bersehat ya. Insyaallah sebelum sesi ruqyah masal. Kemudian berikutnya muhasabah. Muhasabah saya sudah ceritakan ya. Bagaimana seorang ustadz yang 16 tahun akhirnya sembuh setelah dia bermuhasabah kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan ceritakan satu kisah lagi muhasabah. Ya. Agar kita lebih paham betapa pentingnya ini menjadi satu sarana cepat untuk menuju tazkiyah nafas. Di Indonesia saya punya teman namanya Jamil Az-Zaini. Dia seorang trainer Asia Tenggara. Ya, dia punya istri sakit Bapak Ibu. 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, 1 bulan 2 bulan, sakitnya belum sembuh bahkan tidak ditemukan. Tubuhnya terasa panas. Saking panasnya tubuhnya 1 hari dia mengkonsumsi air di galon 20 liter itu sampai 4 galon. Mau minum saja haus. Tubuhnya sudah tidak pakai apa-apa, cuma ditutup sama sehelai kain. Ya, dari ujung kaki sampai kepala ada wire yang dikonekkan kepada monitor keperiksa apa saja. Tapi selama berbulan-bulan tidak ditutup. Kemudian dokter yang menangani memanggil teman saya Jamil ini, suaminya. Kemudian dokter itu bilang, Pak Jamil, kami menghentikan. Ya, kita sudah rawat istri bapak berbulan-bulan, kita coba diperiksa tapi tidak ditemukan penyakitnya. Maka kami para dokter di sini ya menyimpulkan obatnya harus diganti. Kemudian Jamil Az-Zaini mengatakan, dokter, setiap pagi dokter suruh saya beli obat ke farmasi. Dan saya tahu setiap kali saya beli obatnya mesti ganti. Dokter nggak pernah izin. Kenapa kali ini? Kata dokternya kali ini beda, harganya mahal. Berapa dokter? Sekali suntik 12 juta rupiah. Uang Malaysia 4.000 ringgit. Sekali suntik. 1 hari berapa kali dokter? 1 hari 3 kali suntik. Berarti 12.000 yang harus disiapkan sama Jamil Az-Zaini untuk mengetahui sakitnya apa. Kemudian Jamil Az-Zaini mengatakan, apakah ketika disuntik dikasih obat dipastikan penyakitnya akan ditemukan? Belum tentu.
uang segitu banyak. Tabungan saya sudah hampir habis untuk biaya hidup saya. Saya mohon dokter, coba sekali lagi diperiksakan. Dan saya akan minta kepada Allah, kepada Tuhan saya, untuk ditunjukkan apa sebenarnya penyakit yang menjangkit hidup saya. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya dokternya menyetujui, oke, kalau ini terakhir ya Pak Jamil. Tapi kalau setelah ini tidak ditemukan penyakitnya, Pak Jamil harus mau dan teken kontrak, obatnya kita ganti. Kata Jamil Azani, oke, kalau yang terakhir ini tidak ditemukan, maka saya akan ikuti saran dokter. Maka kemudian dokter bawa istrinya ke ruang pemeriksaan. Kemudian Jamil Azani datang ke surau, dia sholat 2 rakaat, sholat hajat. Setelah dia sholat hajat 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah, di angkat tangannya, ya Rabb, tunjukkanlah kepada saya dosa yang mana yang pernah saya lakukan ya Allah, yang menyebabkan Engkau turunkan bala berupa penyakit istri saya yang tidak kunjung sembuh dan tidak ditemukan penyakitnya ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah, bagimu amat mudah ya. Setelah dia berdoa tersebut, dia lanjut baca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, tiba-tiba Jamil Azani teringat dengan dosa di masa lalu. Pada tahun 70 dulu, dia pernah mencuri uang ibu sebesar 120 rupiah. 120 rupiah, sekitar 40 sen. Maka kemudian Jamil Azani bertanya dalam hatinya, kenapa ketika dia berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepada saya dosa yang mana ya Allah, yang menyebabkan Engkau turunkan bala berupa penyakit istri saya yang tidak kunjung sembuh ya Allah. Kemudian dia ingat dengan peristiwa tahun 70 dia mencuri uang ibu ya. Maka kemudian dia beranikan ambil handphone, dia telepon ibunya, Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ya, ibu di sini semua. Bagaimana kabar istrinya? Ya, Jamil Azani pun menceritakan istrinya bahwa penyakitnya belum ditemukan. Maka setelah mereka berbincang, kemudian Jamil Azani memberanikan diri untuk bertanya, ibu masih ingat tidak peristiwa pada tahun 70 di mana ibu pernah kehilangan uang di bawah bantal 120 rupiah? Apa jawabannya? Dengan nada yang keras, demi Allah Mir, ibu tidak akan pernah lupa dengan peristiwa itu, dan ibu tidak akan pernah memaafkan orang yang mencuri sampai hari kiamat. Ya, karena gara-gara dia mencuri uang tersebut, ibu-ibunya, bapaknya dilecehkan, Nabi Muhammad dibawa juga dia. Bapaknya ibunya, ya, kita dulu orang miskin, ya, kemudian ibu punya utang sama orang paling kaya di kampung kita. Uangnya sudah ibu siapkan, ternyata petang mau ibu bayar, Pak ibu. Maka ketika ibu mendatangi orang paling kaya untuk menyampaikan bahwa tidak bisa bayar utang, ibu dicaci dimaki, ibu sakit dan ibu dendam dan ibu berjanji tidak akan memaafkan orang yang maka kemudian Jamil Azani dengan nada ibu itu artinya mengatakan, ibu tahu tidak kata ibu ya demi Allah ibu yang mencuri uang ibu tersebut adalah saya. Melalui handphone ini saya minta maaf kepada ibu, karena bisa jadi gara-gara dosa ini yang mengakibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bala kepada saya dengan bentuk penyakit istri saya yang tidak kunjung sembuh. Saya mohon kepada ibu agar ibu memaafkan dan mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa saya. Maka kemudian ibunya pun beristighfar, astagfirullah. Ibu tidak tahu kalau kamu yang mencuri. Kalau ibu tahu kamu yang mencuri, ibu pasti sudah maafkan. Ya, sudah tidak usah kamu pikirkan, bukan kamu yang harusnya minta maaf. Harusnya ibu yang minta maaf. Dan
Kemudian Jamil Azani mengatakan, tolong Bu, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa saya, ya, dan menyembuhkan penyakit. Maka kemudian ibunya pun mengangkat tangan, kemudian berdoa, ya Allah, ya Allah, seandainya penyakit yang diderita oleh istri anak saya dari Azani adalah diakibatkan karena dosa di masa lalunya yang pernah mencuri uang saya, ya Allah, saya sudah maafkan dan ampunilah ya Allah, dan sembuhkanlah. Kemudian Jamil Azani mengambil setelah handphone ditutup, Al-Quran dia lanjutkan. Tiba-tiba ada utusan dokter datang memanggil dokter. Kemudian Jamil Azani mendatangi dokter. Kemudian dokter mengatakan, Pak Jamil, kita sudah datangkan alat paling canggih, kita sudah datangkan dokter-dokter pakar, kita juga pakai obat-obat terbaik. Ya, selama berbulan-bulan kita periksa tidak pernah menuai hasil yang baik. Penyakit istri Bapak tidak bisa. Tapi satu keajaiban hari ini dengan pemeriksaan sama, dokter yang sama, alat yang sama, penyakit istri Bapak yaitu untuk kemudian kami minta izin kepada Bapak agar istri Bapak segera kami operasi, agar kemudian pengobatannya bisa dilaksanakan. Apa yang terjadi setelah itu? Dia sembuh. Ya, kisah ini terjadi pada tahun 2005 atau 2006 dan sangat menginspirasi bagi saya bahwa adanya hubungan antara dosa kita di masa lalu dengan penyakit atau musibah yang hari ini kita hadapi. Kita rasakan kalau musibah itu sulit untuk disembuhkan. Maka ini harus kita temukan mutlak. Kita harus bertanya sama Allah, dosa yang mana ya Allah? Terutama dosa kepada kedua orang tua. Bapak Ibu, kalau saya sakit lama sembuh, coba cek hubungan dengan orang tua. Jangan-jangan sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun kita tidak pernah nelpon ibu kita. Ya, tidak pernah minta maaf. Minta maaf itu jangan tunggu lebaran. Kapan saja habis training, telepon ibu, ya, gimana kabar? Sehat tidak? Ya, nanti insya Allah habis training saya akan ikut ke rumah ibu. Ibu mau dibawa kemana? Masuk repot-repot, ya. Kamu datang saja, ya. Datang kita bawa. Jangan-jangan sampai sekarang kita dari mulai lahir dibesarkan sama ibu kita sampai sekarang nggak tahu kita makanan kesukaan ibu kita apa. Tiap hari kalau datang bawanya apple, padahal dia sukanya petai. Harus tahu Bapak Ibu apa kesukaan orang tua dan kita bawa, ya. Dan biasakan telepon dia sebelum berobat, Ibu. Insya Allah hari ini saya ikut training. Insya Allah ya, ya. Ibu, mungkin dulu saya punya dosa pernah menyakitin hati ibu menangis gara-gara saya minta maaf. Tolong doakan agar ikhtiar saya mencari kesembuhan ini Allah bukakan kesembuhan, ya. Kalau kita mau berobat, mau rupiah, telepon ibu kita, Ibu. Insya Allah petang ini saya akan coba cari Ustaz. Saya akan melakukan pengajian. Saya sudah sampai 9 tahun. Tolong doakan agar ikhtiar rupiah syariah ini menjadi asbab kesembuhan kami. Kalau ibunya mendoakan, mengaminkan, maka kesembuhan kita akan lebih. Ya, ingat ya, seorang ibu itu selalu mendoakan kepada anaknya dengan doa terbaik. Kalau kita sakit, ibu kita itu selalu berdoa, ya Allah, jangan dia yang sakit, pindahkan ke saya ya Allah. Biar saya yang sakit, dia masih muda, masih panjang perjalanannya. Tapi coba kalau itu tidak sakit, apa doa? Ya Allah ya Rabbi, kalau sudah waktunya saya ikhlas. Ya, seolah-olah ibu kita sudah layak mati. Itulah doa anak kepada ibu dan ibu kepada anak. Ya, seperti itu. Maka muhasabah Bapak Ibu. Ya, cari dosa yang mana, terutama dosa kita kepada orang tua. Kalau kita selama ini
silaturahminya tidak terjaga sama orang tua, maka wajar kalau kita belum sembuh. Perbaiki, telepon dia setiap hari, WhatsApp dia setiap hari, berikan dia hadiah apa yang dia inginkan, apa kesukaan dia. Ingat, harus tahu kesukaannya. Jangan bawa apel terus padahal sukanya petai. Maka mulai besok kirimin dia petai setiap hari. Ya. Berikutnya umroh. Umroh ini berarti mencari berkah di tempat-tempat yang mustajab doa. Ini panjang banget. Berikutnya zikir dan doa. Ya, Bapak Ibu, zikir dan doa ini merupakan senjata. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir dan doa ini adalah senjata bagi umat Islam. Senjata itu apa? Pedang, pisau, ya kan? Itu senjata. Maka zikir doa bagi kita itu adalah senjata. Makanya kalau kita berzikir itu seolah-olah kita sedang cabik-cabik musuh Allah yang ada di dalam jasad kita. Sihirkah, jinkah, kalau kita membaca berzikir maka dia akan tercabik-cabik dan akan teriris-iris. Ingat, doa ini dahsyat. Bapak Ibu lihat Nabi Ibrahim. Ibrahim ketika ditangkap kemudian mau dilemparkan ke api, apa yang dia lakukan? Dia tidak minta tolong kepada ibunya, dia tidak minta tolong kepada sahabatnya, dia berdoa, berzikir. Apa zikirnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika dia dilemparkan ke api, apinya habis, tidak sehelai benang pun terbakar. Allah selamatkan dia gara-gara zikir dan doa. Lihat Nabi Musa, ketika dia dikepung sama Fir'aun, di depannya ada laut merah. Nabi Musa berzikir, sama zikirnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia pukul lautan dengan tongkatnya, terbelah lautan. Saking kuatnya senjata dia dalam bentuk zikir dan doa, Bapak Ibu. Terbelah lautan, dia nyebrang. Fir'aun mengejar di tengah laut, dia pukul lagi, tenggelam Fir'aun. Masya Allah. Ya, karena zikirnya sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya saya merekomendasikan kepada Bapak Ibu, amalkan zikir ini. Zikir ini maha dahsyat. Kalau kita amalkan setiap hari sewaktu-waktu, ketika kita ada hajat, ada musibah yang menimpa kita, kita doakan, maka zikir ini akan menyelamatkan kita. Karena seperti pedang, seperti pisau, atau seperti senjata yang senantiasa kita asah tajam. Ya, kemudian lihat Nabi Yunus. Masih ingat kisah Nabi Yunus? Ketika Nabi Yunus ditelan sama ikan paus, 40 hari dia dimuntahkan sama ikan paus, masih hidup. Padahal di perut ikan paus tidak ada udara, tidak ada makan. Apa napas dan makannya Nabi Yunus pada saat itu? Zikir dan doa. Ada yang hafal zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayo kita baca sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu, amalkan doa ini. Ya. Doa ini luar biasa kalau kita senantiasa amalkan, tidak perlu dijumlah-jumlah. Setiap saat habis sholat, ya, mau habis wudu, ya nunggu waktu sholat, kita baca ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka setiap masalah kita, musibah yang akan menimpa kita, kalau kita bacakan ini, kalau senantiasa menjadi amalan kita sehari-hari, maka dia akan menyelamatkan kita. Apa kata Allah? Kata Allah dalam Al-Quran, seandainya Yunus bukanlah hambaku yang senantiasa mengingatku dengan zikir, niscaya Yunus akan tinggal di perut ikan paus untuk selama-lamanya, artinya mati. Ya, maka kenapa? Apa yang menyebabkan Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ketika dia berzikir sekali kepada Allah dengan satu zikir, kemudian Allah selamatkan? Karena ternyata sebelum mereka mendapatkan ujian musibah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah dengan zikir. Jadi itu diamalkan, Bapak Ibu. Jangan ketika kita sakit saja mengamalkan, tapi ketika kita sehat kita amalkan zikir dan doa, sehingga itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa.
Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam training saya tidak pernah mengajarkan menyembelih jin. Walaupun sebagian ustadz mengajarkan ya teknik menyembelih jin, termasuk ustadz syuhada itu ahli sembelih jin. Sudah pulang ya. Saya tidak pernah ajarkan dalam training saya. Kenapa? Karena saya daripada saya menyembelih jin, saya lebih senang membuat jin itu bunuh diri. Bunuh diri sendiri dia, oh, saya udah nggak tahan, cup. Daripada kita yang sembelih. Bagaimana caranya? Ternyata kaum muslimin, kata Syekh Dr. A'id Al-Qarni, perbanyaklah berzikir. Karena dengan kita memperbanyak zikir, maka setan yang ada di dalam diri kita akan bunuh diri sendiri. Ibu-ibu ketahuan ya. Kenapa jinnya kerasan dalam tubuh, zikirnya lemah? Ngaku aja lah. Ya. Kalau zikir kita kuat, setan itu akan bunuh diri, Bapak Ibu. Nggak tahan dia. Mau keluar nggak bisa karena dia diikat sama sihir. Sudahlah, kelihatannya mati lebih baik. Ya kan? Dia mati sendiri, Bapak Ibu. Jadi makanya perkuat zikir, karena zikir ini merupakan senjata. Ketika kita astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, niatkan untuk mengiris leher jin dalam tubuh kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niatkan zikir dan doa itu menjadi terapi penghancur jin dalam tubuh kita. Ibu rasakan akan ada gejolak ketika kita niatkan memang untuk menghancurkan mereka. Kenapa? Karena memang kata Rasulullah, ini senjata kita untuk menghancurkan mereka. Nah, saya ajarkan beberapa doa. Doa ini adalah doa penangkal sihir. Ada buku hijau? Buku hijau kecil. Ada? Nggak ada? Buku, silakan diamalkan. Dua doa ini kalau kita amalkan pagi dan petang 3 kali, maka kita tidak akan pernah terkena sihir selama-lamanya. Iya, rezeki Bapak Ibu. Ternyata bukunya sudah habis. Tinggal 1 ini. Makanya saya nggak buka, siapa yang mau nanti ambil. Di dalam buku ini halaman yang sudah punya halaman 25. Ada yang sudah punya? Nggak ada yang punya ya. Halaman 25. Nanti dicatat aja lah. Nanti suatu saat kalau Bapak Ibu temukan buku ini, buka halaman 25, 26 sama 27. Di dalamnya ada 2 doa. Ada sekitar 16 amalan penangkal sihir. Salah satunya adalah doa ini, dan insya Allah Bapak Ibu sudah hafal ini. Cuma saya rekomendasikan, kalau ada bukunya kan lebih mantap untuk diajarkan kepada orang lain juga, gitu ya. Yang pertama doanya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Baca ini 3 kali pagi setelah subuh. Maka ya ini pagi setelah subuh. Kemudian doanya yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca 2 ini 3 kali masing-masing setiap habis subuh. Maka sampai kita petang, Bapak Ibu akan terlindung dari kejahatan 3 makhluk. Kejahatan berapa? 3 makhluk. Yang pertama, setan. Apapun kejahatan mereka, kita akan terlindung. Baik itu sihir, dia ingin masuk ke dalam tubuh kita, ingin menyakiti kita, kita akan terlindung. Kemudian yang kedua, kejahatan manusia. Manusia ingin merompak, mau masuk ke rumah kita, mencuri harta kita, kita akan terlindung. Makanya Bapak Ibu jangan buat amalan-amalan baru, ya, supaya buat amalan rumah laut. Jadi kalau dibacakan, pegang dinding, kemudian ayat-ayat tertentu dibacakan, maka kalau ada masuk maling atau masuk pencuri, dia akan berenang. Itu nggak ada. Nggak ada diajarkan sama Nabi. Yang diajarkan, bacakan doa ini, maka kalau ada kejahatan, ya, makhluk bernama manusia ingin masuk ke rumah kita, mencuri, merompak, akan terhalau. Ini janji Allah dan Rasulnya. Ya, tidak perlu tambah-tambah taruh di sana, di pojok-pojok, ya, nggak ada itu.
Ini dibaca 3 kali. Kemudian petang setelah habis asar 3 kali masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dan ini merupakan zikir yang selalu saya amalkan. Saya kalau mau misalkan mau ke Terengganu, saya akan bacakan doa ini. Maka seluruh kejahatan makhluk, baik itu setan, jin, kemudian manusia, kemudian yang ketiga binatang. Ibu kalau baca doa ini tidak akan tersengat binatang berbisa. Kalajengking, ya lipan, ular, harimau, diterkam harimau, tidak. Bacakan ini, insya Allah kita akan terlindung. Makanya ajarkan doa ini kepada anak kita. Kalau dia mau camping, tuliskan. Kamu sebelum masuk ke hutan, bacakan ini. Kenapa? Karena hutan itu rumah setan, rumah jin, kemudian rumah binatang buas, rumah binatang melata, binatang berbisa. Kalau dibacakan doa ini, maka anak kita akan terlindung selama kita berada di situ. Silakan Bapak Ibu amalkan ini, ya, zikir ini. Pagi dan petang, maka dia akan menjadi perlindungan. Kemudian yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi, 100 kali petang. Ini hadisnya sahih, kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan zikir ini 100 kali pagi dan petang, maka dia tidak akan terganggu oleh jin. Ya, maka ketika Bapak Ibu mengamalkan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 1 kali, niatkan agar zikir itu menghancurkan ikatan sihir dalam tubuhnya. Diniatkan, Bapak Ibu akan merasakan nanti reaksi dan boleh jadi akan muntah. Ini namanya terapi ruqyah dengan zikir. Ya, bacakan lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niatkan untuk membunuh jinnya misalkan. Kenapa? Karena zikir itu adalah senjata, dan senjata itu memang untuk membunuh, kan? Ya, seperti itu. Terus zikir itu 100 kali Bapak Ibu, pagi dan petang. Ibu praktekkan 2 bulan. Ya, kalau dia nggak mati terbunuh, jin itu akan bunuh diri. Nah, hanya ada 2 pilihan. Pertama keluar, atau dia terbunuh, atau dia akan bunuh diri, Bapak Ibu. Buktikan kalau tidak percaya. Ya, silakan. Ustaz, zikir itu boleh digunakan untuk kalau ada gangguan di rumah ataupun office, ya? Iya, nanti gangguan rumah dan office kita ada caranya. Nanti insya Allah diajarkan. Ya, dan tapi itu boleh diamalkan. Jadi kalau ibu masuk ke office, baca doa itu, maka selama di office ibu tidak akan terganggu. Nah, kenapa orang terkena sihir? Saya beritahu ya. Sihir itu kan biasanya dipalangkan di depan rumah kita atau di depan office kita, sehingga kalau kita masuk, kita kena sihir, selama kita di office kita terasa sakit, terasa tidak enak, sehingga kalau kita di office rasanya malas, ngantuk, tidak bergairah, atau sakit-sakitan, ya kan? Itu berarti sihirnya kena. Nah, kenapa sihir itu bisa mengenai kita? Karena kita tidak terlindung dengan doa. Kalau Bapak Ibu mengamalkan doa tadi, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim, habis subuh, 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali habis subuh, tambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun kita langkahin sihir tersebut, maka kita akan sihir. Kapan sihir itu mengenai kita? Ketika kita keluar rumah, melangkahin sihir, tidak dalam kondisi berzikir. Disitulah dia masuk. Makanya zikir ini merupakan senjata kita. Kalau ini kita amalkan, kita rutinkan, maka insya Allah tidak akan terganggu. Ya, yang dari luar tidak akan masuk, dan yang akan di dalam dia bunuh diri, Bu. Ya, nanti coba dipraktekkan, disaksikan. Nggak lama dia mati insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nggak bunuh jin? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ya, berikutnya mengingat kematian. Kenapa ada orang bermaksiat? Karena dia kira hidupnya masih lama. Ya, sebenarnya. Makanya para ulama mengatakan salah satu obat lemah iman adalah mengingat kematian. Sering ziarah kubur. Ya, sering
melihat kalau ada orang meninggal, kita ikut. Ya, mengkafanin, mengantarkan, menyolatinya, kemudian mengantarkan ke kubur. Makanya ziarah kubur itu sunnah Bapak Ibu. Ya, untuk berziarah ke kubur untuk apa? Untuk mengingat kematian, bahwa suatu saat kita akan masuk juga ke situ. Ya, bukan ibadah di kubur. Kalau ibadah di kubur tidak ada contoh. Tapi ziarah ke kubur. Ya, makanya kalau di Indonesia orang lebih banyak sholat di kuburan daripada di masjid. Di masjid cuma 1 shop, 2 shop. Kalau di kuburan ngantri orang mau sholat. Ini amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bukan mendapat rahmat, tapi malah mendapat laknat. Setan yang masuk itu justru. Ya, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita merutinkan sarana-sarana yang menjalankan sarana-sarana daripada tazkiyatun nafas ini, maka para ulama mengatakan di dalam kitab-kitabnya tentang tazkiyatun nafas, secara otomatis sifat-sifat dan jiwa-jiwa yang kotor yang ada di dalam diri kita akan hilang. Dengan kita merutinkan sholat, dengan kita merutinkan puasa, dan kita memperbanyak sedekah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbanyak muhasabah, mengingat kematian, maka secara otomatis sifat-sifat kotor, ya kejelekan, sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita akan hilang. Sifat-sifat kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan akan sirna Bapak Ibu. Hilang dengan sendirinya. Kemudian syirik dan riya, cinta terhadap jabatan, kedengkian, dendam, ujub, sombong, kikir, dedekut, ya pemarah, cinta terhadap dunia, kemudian senantiasa mengikuti hawa nafsu ini akan hilang, terkikis dengan kita merutinkan sarana-sarana daripada tazkiyatun nafas tadi. Dan kemudian kata mereka, dengan terkikisnya amalan-amalan atau sifat-sifat jelek dalam diri kita, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala akan masukkan sifat-sifat baik yang akan melekat dalam hati kita. Kita akan menjadi orang yang bertauhid. Tidak akan lagi ada ketergantungan kecuali sama Allah. Ya, azimat-azimat dikumpulkan. Ini ada azimat yang dikumpulkan. Ini bukti. Salah satu bukti bahwa ketika tazkiyah sudah masuk, maka dia akan menganggap bahwa ini sudah tidak ada manfaat. Justru kalau ini saya simpan, ini akan menjerumuskan saya kepada kesyirikan. Ya, nah, maka dia akan buang benda-benda azimat. Ya, nah, seperti ini di Indonesia dulu training. Ya, di tas saya banyak itu azimat, lebih banyak dari bomoh mungkin. Ya, nah, ini taring harimau. Ya, nah dia akan kumpulkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tauhidnya sudah benar, akan masuk. Kenapa? Karena tazkiyahnya sudah bagus. Kemudian dia akan menjadi orang yang senantiasa kepada Allah, ikhlas, kemudian jujur, menjadi orang yang zuhud, senantiasa tawakal hanya kepada Allah, ya, mendasari senantiasa menjadikan Allah, ya, adalah zat yang paling dia cintain, ya. Kemudian takut dan roja, ya, sifat takwa dan waro akan masuk ke dalam hatinya. Kemudian dia akan menjadi orang hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, bersabar, dan senantiasa menghiasi dirinya dengan taubat. Makanya ciri orang yang hatinya bersih, ciri orang yang bertauhid, ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah senantiasa bertaubat kepada Allah. Dalam surah Adz-Dzariyat Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Mereka ciri-cirinya adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Dalam surah Al-Imran Allah juga mengatakan alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ketika dia melakukan dosa atau dia menzolimi dirinya sendiri, mereka ingat kepada Allah dan bertaubat. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang seperti inilah yang akan masuk kepada golongan orang yang qalbun salim. Masih ingat? Hati manusia terbagi 3. Ada yang qalbun mayit, hatinya mati, qalbun marid, kemudian qalbun salim. Nah, orang-orang yang senantiasa tazkiyatun nafas, membersihkan jiwanya, mereka inilah orang-orang yang masuk kepada derajat qalbun salim. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kewajiban,
kemudian menjaga sunnah-sunnah dari Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku mencintai mereka. Kalau aku mencintai mereka, kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Telinganya ini jadi tajam, tidak ada keharaman yang dilakukan. Kenapa? Karena telinganya menyatu dengan Allah. Ya, seperti itu. Aku akan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Matanya menjadi tajam, firasatnya jadi tajam. Ya, dia tidak akan melakukan yang menggunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena matanya sudah menyatu dengan Allah. Ya, Masya Allah. Kemudian aku, kata Allah, akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk melihat. Tangannya ini akan menjadi sarana untuk melakukan kebaikan kepada Allah. Ya, menjadi sarana untuk mengaplikasikan sifat-sifat Allah di muka bumi ini. Ya. Kemudian aku, kata Allah, akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Masya Allah. Ya. Orang inilah yang layak disebut dengan wali Allah, di mana dirinya sudah bersatu dengan sifat-sifat kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dia inginkan Allah akan berikan. Apapun yang dia harapkan Allah akan berikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, ya Muhammad, katakan aku dekat. Kalau mereka minta, aku beri. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingat sejarahnya Nabi Ayub, dia sakit 16 tahun. Ya, sakit 16 tahun, ternyata yang buat adalah iblis. Ya, ketika malaikat Jibril menyampaikan iblis sudah nyerah, baru kemudian Nabi Ayub mengangkat tangan. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah ketika Ayub mengangkat tangannya kemudian berdoa, ya Rabbku, aku sakit, engkau maha pengasih. Bukan minta sembuh, Bu. Bukan minta sembuh, Pak. Hanya mengingatkan Allah, ya Allah, aku sakit, ya Allah. Aku ini hambamu yang beriman, engkau maha pengasih. Langsung Allah sembuhkan seketika. Makanya kalau sifat-sifat ini sudah masuk, kita menjadi orang yang qalbun salim, hati kita bersih dari semua kotoran-kotorannya. Terbesit saja di dalam hati kita, ya Allah, saya sudah 10 tahun belum dapat zuriat, ya Allah. Ya, maka Allah akan kabulkan. Karena Allah mengatakan, ya, dalam sebuah hadisnya, tidaklah ketika seorang hamba berdoa mengangkat tangannya, ya Allah, kemudian ketika dia turunkan tangannya, Allah belum kabulkan, maka Allah merasa malu. Masya Allah. Kalau kita berdoa, katanya Allah sembuhkan saya, kemudian kita turunkan tangan, ternyata sakitnya belum sembuh, Allah merasa malu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang meminta orang beriman. Ya, yang jadi masalah kenapa setiap hari kita berdoa, setiap hari kita meminta kepada Allah, tapi belum juga dikabulkan sama Allah. Ini pertanyaan besar yang harus kita tanyakan. Ya, barangkali masih ada sangkutan-sangkutan yang ada di kolbun kita yang setiap hari harus kita upayakan, kita cari. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita tazkiyatun nafas. Ada pertanyaan? Silakan. Kita break jam berapa? Ustaz, ini udah ketabrak semua. Gimana Ustaz Rugaimi? Ada break? Istirahat dulu. Oke, kita istirahat dulu. Nanti insyaallah akan kita lanjut. Oh ya. Oke. Saya mau jadi